Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin Alawi ini tidak perlu, ingat, diteliti untuk ditetapkan atau dibatalkan, nggak perlu. Kenapa? Karena nasab Ba'alawi ini sudah sabit, sudah tetap menurut kaidah-kaidah syara'. Makanya para ulama dari zaman dulu gak ada yang mengingkari. Harusnya yang mengingkari dari dulu sudah ada yang mengingkari. Kalau dianggap bahwa orang pertama yang mengaku atau menetapkan nasab Ba'alawi ini adalah Syekh Abu Bakar Asy-Syakran umpamanya, ya, Sakran. Itu abad umpamanya abad berapa? 500-an umpamanya, ya. Abad kelima, abad kelima, tahun 500-an. Nah, andai kata beliau yang pertama mencetuskan sebelumnya umpamanya, ya, diragukan, pasti bakal ada yang menyangga, pasti bakal ada yang mengingkari. Tapi kan di masa itu nggak ada yang mengingkari. Ulama mana di masa itu yang mengingkari? Ya? Jadi menurut kaidah ahli nasab, lalu dihakimi oleh hukum syara', maka ulama yang namanya ulama, dan ulama adalah mujtahid. Dan masa itu adalah masa para ulama mujtahid masih banyak di seluruh penjuru dunia. Kalau sekarang kan lebih banyak muqallidnya. Kalau dulu banyak mujtahidnya. Ingat, harusnya yang mengingkari itu masa itu. Ya? Fahami oleh kita semuanya. Bukan sekarang. Nah, ini sudah tetap, sudah sabit. Yang sabit jangan didiskusikan. Yang sudah sabit jangan dipermasalahkan. Apalagi dibatalkan. Yang sudah sabit jangan diragukan. Ini berbahaya. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah agama, kita sudah dikasih arahan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi pernah bersabda seperti ini, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara di orang-orang, dua perilaku ini, ya, yang mana kalau manusia melakukan salah satu daripada dua perilaku ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bukan cuma maksiat dan dosa besar, ini bisa mengakibatkan kepada apa? Kekufuran. Apa kata Nabi? Yang pertama, ingat, at-ta'nu fin nasab, membatalkan nasab orang lain. Yang lebih tahu nasab yang punya nasab. Lalu yang tidak punya nasab membatalkan nasab yang lain. Itu berbahaya. Kalau nasabnya sudah tetap, berbeda dengan mau menentukan, mau mengukur, mau menimbang, kan? Nasab yang masih diduga-duga, nasab yang masih diragukan. Baru di situ ada diskusi, di situ ada munadharah. Ingat,
Wajar kalau di situ ada pengingkaran. Kenapa? Karena kan ini mau menentukan nasab ini apa benar atau tidak. Ini kan nasabnya sudah sabit, sudah tetap. Para ulama-ulama kita di berbagai penjuru dunia, ahli sunnah wal jamaah, semua nggak ada yang mengingkari, bahkan pada mengakui. Ingat, bukan hanya para Ba'alawi saja yang mengakui, ya kan? Tapi juga para ulama yang bukan Ba'alawi, dan beliau-beliau ini para mujtahid, dan beliau-beliau ini mata rantai agama Islam yang datang kepada kita. Sanad riwayat hadis kita, sanad riwayat ilmu agama yang sampai kepada kita. Beliau-beliau tidak ada yang mengingkari. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Syekh Yasin Al-Fadani bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Tuh, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, ya, Kiai Hashim Asy'ari. Ini ulama-ulama kita semua. Masih banyak lagi, bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan datang ke berbagai negara. Ayo cek, ya. Bahkan nakobah kalau di kita Robitoh Alawiyahnya, ya, tentang nasab para asyraf, para habaib, gitu kan. Sebetulnya Syarif, Habib, dan Sayyid itu juga nasi, kejo, rais, rus, gitu kan? Itu juga. Kan sekarang ada yang berusaha memisah-misahkan bahwa Syarif dan Habib itu sudah beda dan Sayyid itu beda. Oh enggak, sama-sama saja. Sama apa tadi? Nasi, sangu, kejo, rais, apalagi? Rus. Nah, itu juga. Itu juga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan seperti itu. Cuma di negara ini kebanyakan istilahnya Sayyid. Kalau di negara ini mengistilahkannya Syarif. Kalau di negara ini mengistilahkannya Habib, gitu kan? Tapi itu juga. Paham? Hayati ini oleh kita ini, ya, hayati ini. Ingat, Allah, para nakobah asyraf, sadat di berbagai negara mengakui. Ingat, para ulama-ulama kita mengakui. Bahkan banyak yang berguru ulama-ulama kita yang sanad keilmuannya juga tersambung kepada Ba'alawi. Yang dibaca oleh kita Ratib Al-Imam Al-Haddad. Ya, siapa? Ya Ba'alawi. Ya. Banyak menyebar, bukan cuma di Indonesia, di seluruh penjuru dunia. Kitab-kitab dari ulama Ba'alawi. Ingat. Masya Allah, qasidah, maulid, termasuk Simtud Duror yang menyusun ya Ba'alawi. Ingat, makom-makom para wali-wali Allah dari Sadat Ba'alawi, tuh Al Habib Hussein, di mana? Di luar Batang. Siapa? Ya Ba'alawi. Ya. Bayangkan oleh kita ini. Allah. Ketika semua ulama di muka bumi ini pada mengakui bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, muncul salah seorang di zaman kita meneliti, ya. Lalu setelah meneliti, ya, yang menjadi salah bukan meneliti, ingin tahu. Kalau meneliti ingin tahu, bagus. Ini masalahnya, yang disebut salah itu dalam kacamata agama
bahkan bisa merembet kepada hukum negara. Karena sekarang sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keretakan, menimbulkan permusuhan. Gara-gara apa tadi? Penelitian. Gara-gara penelitian. Yang salah di mana? Yang salahnya itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, yang paling mendasar salahnya adalah tidak percaya dulu. Hilangnya kepercayaan bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini yang bahaya, ini yang paling bahaya. Ya, itu yang bahaya. Itu didahulukan. Nah ini yang paling bahaya. Minimal meragukan. Saya mah ragu, ya. Kalau ragu masih mending, karena ragu itu 50-50. Tapi kalau sudah meyakini bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi, oh, ini lebih berbahaya lagi, ya, lebih berbahaya lagi. Ingat, ya. Meragukan itu artinya hilangnya dzon di dalam hati. Hilangnya dzon di dalam hati. Allah otomatis sudah menyalahi, ingat, manhajnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Otomatis sudah menyalahi fikrah-fikrahnya dan ijtihadnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ragu saja loh, para ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang ragu enggak? Enggak ada. Kalau kita ragu berarti sudah menyalahi, gitu kan? Ingat, ijtihadnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka para ahli hadis, mereka para ahli tafsir, mereka para ahli nasab. Ingat, paham tidak ini? Paham segitu tidak? Lalu yang salah apa? Yang salah itu baru penelitian. Sudah dianggap, diyakini bahwa ini sudah pasti benar 100%. Ya otomatis ketika ada keyakinan, ya, dalam hatinya bahwa ini yang baru penelitian itu dianggapnya 100% benar, otomatis akan berbenturan dengan apa yang, ya, dipegang oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, mulailah salah ini. Pemikiran ini mulai salah. Jadi yang hasil saya yang benar, yang lain semuanya salah. Ingat, saya yang benar dari perasaan dirinya sendiri. Nah, ini yang salah. Inilah mulailah pemikiran ini, namanya pemikiran syaitan, pemikiran iblis. Cara berpikir seperti itu, memandang para ulama sedunia salah, saya yang benar. Itu namanya fikrah iblisiyah, pemikiran iblis, thariqah iblisiyah. Yang tadinya penelitiannya tujuannya benar, akhirnya berubah niatnya, berubah pikirannya, akhirnya menjadi tesis apa? Tesis iblis. Ya bayangkan, saya yang benar, semua ulama sedunia. Bayangkan coba, bagaimana coba bayangkan ini. Bayangkan oleh kita, saya benar, semua ulama sedunia salah. Saya ini mujtahid, berijtihad sendiri. Semua ulama yang berijtihad semuanya salah. Pak ulama dikira tidak atas dasar ijtihad. Akhirnya itu merasa dirinya lebih alim daripada para ulama. Yang mana para ulama yang disebut salah itu di dalamnya para wali, di dalamnya para ulama-ulama besar, di dalamnya yang punya karomah,
yang mustajab doanya, dan itu sanad keilmuan semua ulama Nusantara, sanad keilmuan semua ulama di muka bumi ini yang disebut salah. Bayangkan bagaimana dan bagaimana bisa dianggap ini benar. Kaharti henteu sakitu heula, kaharti henteu sakitu heula. Catat oleh kita. Catat.